هب لي الخير بشهر الخير يا رحمن يا وهاب، هب لي الخير بشهر الخير يا رحمن يا وهاب. يا رب اغفر للي تاب، أنت الغفار التواب. هب لي الخير بشهر الخير يا رحمن يا وهاب. أهلا بشهر الإيمان، للصبر انت اول عنوان. يا رمضان اهلا بشهر الإيمان. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. كل عام يأتي زائر ليته دوما يطول، دائما يحمي البشائر كلنا يرجو القبول. أنت فيك الخير ضعفا، فيك تحقيق الأماني، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. رمضان رمضان أنت فيك الخير ضعفا، فيك تحقيق الأماني، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. أنت فيك الخير ضعفا، فيك تحقيق الأماني، نسأل المولى قبولا يا إلهي يا رجائي. رمضان رمضان أهلا أهلا، رمضان صومك سهلا، رمضان أفضل شهرا، رمضان يا رمضان. يا ربي لأحمد ارزقهم الجنة، عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا. يا ربي لأحباب ارزقهم الجنة، عبدا وقف بالباب يدعوك فاقبلنا. رمضان Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kaji baru, Asyaumu Toriku Asyufiyu, puasanya para sufi torikoh ya. Jadi kemarin kan penjelasannya ya. Sekarang gimana kita mencontoh orang-orang yang sudah sampai tingkat makomat tertentu dalam berpuasa, tapi cenderung ke amalannya. Ya kita minta kepada Allah ya, kesempurnaan puasa itu nggak semudah apa yang kita bayangkan ya. Harus kita ilmui, tapi setidaknya dengan mencontoh mereka, itu kita sudah mengetahui ternyata begini maksud puasa Ramadan secara makomat tertentu. Bab 1 ini agak panjang, insya Allah. Mudah-mudahan sampai puasa terakhir kita bisa mengamalkannya dengan sempurna. Bab 1 ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amdan habibi amdal mustaghfirin amdan yu'asi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi. Kita kirim Al-Fatihah kepada juriat kita. Mudah-mudahan mereka dilapangkan dan ada amalan. Khususnya di bulan Maghfirah, doa kita menjadi makbul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung kita ke amalan, khususnya amalan bulan Ramadan. Kita baca Al-Ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca doa ikhlas kita, keikhlasan kita dalam puasa 3 kali ya. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubullah wa hubi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, bisa istiqomah, bisa mencintai hanya kepadamu ya Allah, dan mencintai pula furunya kepada orang-orang yang mencintaimu. Kita baca niat puasa Ramadan besok per hari dulu ya. Nawaitu syama'adin an ada'i padisari Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kita baca doanya di hari ke-16. Nah, diaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waffiqni fihi limuwafaqatil abrar wa jannibni fihi murafaqatal asrar wa awwini fihi birahmatika ila daril qarari billahiyatika ya ilahal alamin. Ya Allah, anugerahillah kepadaku di bulan ini agar supaya bisa bergaul dengan orang-orang yang baik, dan jauhkanlah aku dari bergaul, nah, maksudnya bergaul dengan orang-orang yang jahat. Berilah aku perlindungan di bulan ini dengan rahmat-Mu sampai ke dalam akhirat, demi keesaanmu wahai Rabb semesta alam. Aminkan saja doa pamilan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhana al-ta'arufa ala ayatahu wa tajimi kunci wa hafazah harami wa ayunana ala syiyami bikafi jawarihina an masyiatika wastamin lillahi ma yurdika wala numilu adanana illal batili wala tunasibu ayunana ala nisyani wala namudu ayyidina ilal haram wala nata'abdamana suwat hatta lanam la'abutunana ila ma'alatu wala tantaku aldinatuna ila bima'ajara. Ya Allah, ilhamkan kepada kami untuk bisa mengenal karunia-Nya, mengagungkan kesuciannya, dan menjaga apa yang dilarangnya,
Ya Allah, bantulah kami untuk bisa menjalankan puasanya dengan bisa menahan anggota badan dari maksiat kepadamu dan menggunakannya untuk apa yang bisa diridhoimu, agar telinga kami tidak kami arahkan kepada kesia-siaan, mata kami tidak kami pusatkan kepada kealpaan, tangan kami tidak kami ulurkan pada larangan, dan kaki kami tidak kami langkahkan kepada keburukan, agar perut kami tidak kami isi kecuali yang kau halalkan, dan lidah kami tidak berbicara kecuali kepada yang kau contohkan. La haula wala quwwata illa billah. Langsung aja kita tekatin subhanaka ilma lana ilma alam tanah innaka antal alimul hakim rabbi syrah sadri wa yassir amri wa qul datam lisani ya qahu qali ya Allah ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusan ini, uraikanlah simpul pengikat lisan ini agar pentaklim maupun yang ditaklimi bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. Amma ba'du, langsung saja kita ke risalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan qudrat iradahnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu, banyak bersyukur untuk bisa datang berthalabul ilmi di bulan mulia Ramadan 1445 Hijriah yang sudah tanpa kita sadari sudah memasuki hari ke-17 ya. Ikhwan akhwat, ya ma'ah rahimakumullah, baik yang mengaji langsung, talaki maupun tidak langsung, semuanya doakan rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini coba kita bahas awal bab 1 As-Sauma Thoriqu Asy-Syufiyu. Kita mencontoh ya. Tentunya mencontoh yang baik, jangan yang ekstrimnya. Puasanya para sufi atau ulama-ulama dulu yang bertarekoh. Bab 1. Amma ba'd. Sejatinya puasa bagi kaum sufi atau orang yang bertarekat telah menjadi salah satu aktivitas ruhani, itu lebih diutamakan. Bukan arti kata menghilangkan aktivitas lahirnya. Karena aktivitas rohani tanpa aktivitas adab tinggi dalam zahir pun bisa membatalkan ya. Untuk menghidupkan hati terutamanya ya di bulan Ramadan ini, hati dihidupkan. Bukan arti kata hati kita nggak hidup ya. Dan membuka tabir-tabir makrifat. Itu bahasa sufi dalam puasa itu adalah supaya bisa kalau bertingkatan tarekat membuka hati. Bukan membersihkan lagi karena merasa dia udah bersih. Tapi kita bersihkan terus ya. Karena Nabi juga bertobat supaya bisa membuka tutupan-tutupan makrifat. Arti kata makrifat ini mengenal Allah. Jadi amalan mereka itu terbiasa dengan lelaku di luar kebiasaan manusia karena sudah sampai amalan yang puncak. Ya. Ya. Jadi lelaku amalannya sangat luar biasa. Bagi kebanyakan umum mungkin agak aneh ini ya. Sampai dia tidak mau banyak bicara ya atau berkawat. Jadi semakin kita dalam pemaknaan suatu perintah dan anjuran dari Allah, kalau kita semakin dalam memahaminya, khususnya di puasa Ramadan, maka sesungguhnya dalam menjalankannya pun akan meningkat. Itu gunanya taklim. Ya, arti kata akan lebih yakin kita dalam puasa itu sangat penting. Ya. Alhasil nilai yang dihasilkannya pun secara otomatis akan lebih mendalam, mengakar. Karena puncak tujuan kita ini tidak lain ada al-haqqullah. Ya. Ya, itu dia dalam Ramadan. Itu sebabnya amalan puasa khususnya di bulan Ramadan berarti secara benar betul menahan lapar, bukan istilahnya menghilangkan lapar. Jadi menahan lapar ini yang perlu kita makrifati. Jadi kaji andung ini lapar. Lapar itu perlu dimakrifati. Tahu dah yang namanya lapar kan. Esensi lapar tuh gimana tahu ya. Tapi kalau nggak dimakrifati bingung. Karena inti puasa itu kan lapar. Menahan lapar. Berbeda ya. Berbeda dengan terbiasa lapar. Sampai enggak?
menahan lapar dengan terbiasa lapar berbeda nggak? Kan pendek kata-katanya. Ya. Sekarang pertanyaan, kalau antum sudah ditolong Allah, biasa aja lapar, terbiasa dengan lapar, antum nggak ada duit. Jadi orang fakir. Ya. Ya. Jadi kalau kita untuk makan, ya udah dibiasakan sama Allah lapar, kehidupan antum nggak mikir, pasti nolong orang aja banyak duit. Nah, maka mintalah kita itu dalam puasa itu nanti ditekankan ke depan menjadi terbiasa lapar. Lapar itu konsepnya bukan di perut saja, walaupun kita ada, tapi kehidupan kita terbiasa lapar. Itulah yang disebut makomat juhud. Jadi kalau ditanya juhud itu apa? Dalam konsep Ramadan, dibiasakan lapar, maka sudah terbiasa lapar. Nah, waduh, kok ngajinya lapar nih. Nah, memang kata-katanya kan sedikit aja tuh. Iya. Jadi antum puasa ini kan menahan lapar. Hasil menahan lapar dengan terbiasa lapar berbeda nggak? Ayo. Itulah puasa kebanyakan orang sekarang. Laparnya terpaksa. Halo, itu boleh. Lapar kita, puasanya terpaksa. Ya. Maka pas disuruh berbuka, gimana? Loss ya, loss control. Nah, tuh, ya. Tapi kalau sudah terbiasa lapar, berbuka pun nggak loss control. Betul. Itu kejiwaan. Nah, Andung akan membahas perkara tasawuf terkait puasa orang dulu tuh. Tasawufnya bukan falsafi. Nah, sekarang kan orang banyak bertasawuf falsafi di pikiran. Yang Andung bahas sekarang adalah tasawufnya akhlaki. Duduk ya. Ah, itu. Jadi puasa kita cobalah bertasawuf secara rohani, secara akhlaki. Akhlaki itu diamalkan, bukan dipikirkan tapi sudah diamalkan. Caranya memang dipikirkan dengan gimana kita terbiasa lapar. Duduk kan nih? Duduk ya. Udah. Ya. Jadi mengambil makna begini susah, ya. Karena perlu dasar. Jadi terma lapar atau bahasa orang torekot alju. Namanya alju, itu bahasa Arab. Ruhaninya puasa alju. Terbiasa lapar. Sampai bisa ke situ. Alju. Istilah tasawuf akhlaki itu. Ya, alju harus dimakrifati lapar itu. Para sufi perlu dimakrifati itu dengan benar. Alju tadi. Yang dalam konstelasi ruhani, khususnya kaum tarekat, khususnya orang ruhani, khususnya orang-orang yang mendalami tasawuf akhlaki, akan menjadi satu tahapan olah batin yang sangat penting. Ya pasti. Ya. Nah kita pahami lebih jelas lagi ya. Mudah-mudahan sampai pola berpikir kita, insya Allah sampai, karena Andung udah ada dasar ya. Kelaparan. Kelaparan beda lagi tuh. Lapar, kelaparan, terbiasa lapar beda kan? Kelaparan. Yang mereka jalani tidak langsung karena akhlaki menentang sunatullah. Jadi kalau antum kelaparan, jangan menentang sunatullah. Maka Allah ngukur. Ada waktunya buka. Karena tidak boleh melanggar sunatullah. Nah, kalau ini nggak didasari konsep kelaparan tadi dalam konsep johir, maka orang taklid gimana tuh? Gawat kan? Bisa 2 hari nyalain syariat, nggak makan, nggak minum, betapa kan? Salah. Nanti mengkebiri. Bayangin kita puasa malam boleh berhubungan suami istri, maaf, boleh. Karena tahu itu nggak boleh kelaparan. Kita ada hak nafs. Ya.
Jadi mereka yang menjalaninya adabnya dalam tasawuf akhlaki tidak boleh menentang sunnatullah. Berarti larinya ke fikih. Iya kan? Larinya ke fikih. Nggak boleh lepas. Walaupun udah sampai tingkat ruhani. Tetapi hanya ada adab kata Nabi. Hanya ya dalam konsep memahami tren lapar kelaparan ini. Menyedikitkan atau bisa dikatakan menyederhanakan makan sekedar sebagai bekal untuk kekuatan ibadah. Sampai nggak konsepnya tuh? Sampai ya? Itu nggak falsafi, harus akhlaki. Jadi antum makan itu kalau berlebih hati-hati. Harus dipersiapkan bisa membagi. Nah, kita kan wah makan enak ya. Wah, sayang guru ya dibeliin mubazir loh. Nanti sang guru ini repot juga. Aduh pusing gimana cara ngasihnya kan. Betul. Nah, jadi kita mesti selektif berapa. Ada itu kan. Begitu juga termasuk masalah harta. Itu konsep zuhud. Jadi dalam kaji sekarang kan sudah kita bisa renungkan ya. Makin lama makin ke ujung ternyata pemahaman puasa kita udah sampai ke tingkatan yang berbeda. Ya. Hanya sekedar apa kita berbuka itu untuk bisa ada kekuatan beribadah. Kan ada taraweh ya. Bukan untuk bisa lari. Kalau kekenyangan gimana Pak? Berbalik nggak? Ya. Bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan di hadisnya, sahih ya? Nah, itu termasuk zuhudnya puasa. Di sini yang harus disampaikan ya. Man min wi'ain yamla'uhul insanu syarun min batinihi. Lidayaksi an yakula ba'da li kaumat fakot li takwiyati amudihil fakorihi tafiru taqati fa in lam yastati'u fali amla batnuhi sulutan minal ta'ami wa tulutan minal syarabi wa tulutan minal nafsi. Jadi tidak ada bejana yang diisi oleh manusia. Ini hadis yang lebih buruk dari perutnya. Ini terkait asyifaun, kesehatan. Tidak ada bejana yang diisi oleh manusia yang lebih buruk dari perutnya. Maka cukup baginya memakan beberapa suapan saja sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya, memberikan tenaga supaya hanya bisa beribadah. Ya, nah, jika tidak sanggup, kata Nabi, maka dia dapat memenuhi perutnya dengan sepertiga makanan. Naikkan sepertiga makanan, ya. Sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Sampai enggak? Pas kita narik nafas sudah ngisi energi Pak. Sepertiga. Sepertiga makanan. Sepertiga minuman. Sepertiga angok. Satu makanan. Satu minuman. Angok 5. Hebat gak Rasulullah ngajarin sehat dalam puasa? Itu udah rohani. Jadi coba kita merenung deh. Puasa kita banyak gak salah aturan dalam sunnah? Banyak ya? Nah, jadi itu tadi ya. Ada nanti puasanya apa tuh makannya sudah sholat apa? Sholat taraweh ya. Pas sudah sholat taraweh habis 2 bakul. Sama juga bohong. Sama juga bohong. Ya. Nah, takutnya kan makan sedikit tapi kalau kolaknya sepiring, nah ya ini dikaca juga. Sama juga makan kan. Makan itu kan termasuk kolak, ya makanan kecil sepertiga aja. Ya. Duduk maksud
memakrifati lapar ya, ada kaitannya dengan kejuhudan kita. Efek daripada awal pertama perut. Kontrol perut itu. Itu bukan puasa aja, nyehatnya 11 bulan loh. Jadi ruhaninya ke situ. Sehatnya 11 bulan. Makanya orang puasa yang benar secara tasawuf, tarekot, panjang umurnya loh. Sehat loh. Ya. Isyarat hadis tadi ya, hadis tadi itu tidak menganjurkan kita untuk meninggalkan makanan secara ekstrim kan? Enggak kan? Dan tidak menganjurkan kita untuk makan sepuas-puasnya kan? Menyederhanakan sepertiga. Ingat, ada hak udara untuk memproses perut. Sepertiga loh. Nggak berupa makanan, udah disediain di alam. Jadi antum hanya minum dan napas, nggak mati. Enggak. Pernah dengar nggak orang nggak kemakanan, orang kelaparan itu hanya minum dan napas. Mati nggak? Enggak. Justru mati itu kalau nggak minum. Ya, jadi sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga angin. Jadi udara itu makanan. Tahu nggak esensi tertinggi apa untuk tubuh? Itu udara. Nah makanya udara hati-hati. Udara itu ya secara metafisis dia akan menjauh kejoliman kalau di rumah kita itu sering disucikan. Terutamanya ruhaninya. Sepakat nggak nih? Cobalah kita ngaji ya. Itu saringan udara bangsa seperti COVID itu masuk. Nggak masuk itu. Karena saringannya Quran. Coba baca ayat-ayat yang kesehatan ya. Udah deh nggak perlu semprot gini-gini, nggak perlu. Ya, memang secara fisik dibersihkan. Tapi faktornya udara itu yang mengandung racun tidak akan masuk kalau kita menyaringnya secara tuntunan wahyu. Yakin gak tuh? Dia, ya gitu. Jadi udah jelas isyarat hadisnya begitu. Jangan ekstrim, jangan berkelebihan. Berkelebihan makan juga ekstrim. Ekstrim gak? Ekstrim ya. Merokok gimana? Udah nggak ekstrim lagi, ekstram namanya itu. Ya gimana lagi? Ya walaupun makruh ya. Nah, gitu ya. Makanya nggak ketemu nur. Sulit. Tahu orang yang merokok nggak akan ketemu nur. Nggak akan ketemu bisa ngimpi Nabi Muhammad. Karena Nabi paling jijik, paling kesal ngelihat orang yang merokok. Nggak akan nurnya masuk. Ya. Ya yang masuk apa nikotin. Ya nggak apa-apa, kurangi ya. Jadi andung minta ya, yang makro berbuka itu timingnya tunggu dulu. Jangan merokok. Amalin di pintu terakhir 10. Sampai kapan? Sampai selesai hak kenikmatan. Hak kenikmatan selesai itu setelah istirahat tarawih baru merokok. Sehat tuh. Itu pun jangan terlampau. Andong yakin nih, nggak inget kan tangan udah tahu-tahu udah 3 batang. Makan belum udah 3 batang. Gimana menurut hakikat Muhammad mau masuk? Ayo. Ini belum apa-apa kan baik beliau. Enggak. Andung kan mainkan secara ruhani. Sepakat ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Minta tolong kepada Allah. Karena beratnya itu, karena kita nggak paham, sudah itu terbiasa. Ya, terbiasa. Jadi udah jelas ya isyarat tadi itu supaya jangan ekstrim, kita hanya diperintahkan supaya bisa ada kekuatan secara sederhana makan, bisa menegakkan ibadah ya kepada Allah SWT. Dan lapar dalam puasa berarti ada masa di mana kita menahan makan dan minum, ada masanya, serta hal-hal yang membatalkan berdasarkan ketentuannya fikih. Jadi batal puasa itu secara umum kan ketentuannya fikih. Untuk makomat tertentu bukan fikih saja, fikih tasawufnya juga harus dipahami. Nah, jadi gini, setelah fajar menyingsing hingga terbenam matahari fikih mutlak. Dilanggar
batal, ya kan? Ditandai dengan, ingat ya hadisnya gini, kata Nabi, ditandai boleh makan, boleh minum, boleh melakukan aktivitas zohir, ya, secara kenikmatan selesainya azan maghrib. Selesai azan maghrib apa Pak? La ilaha illallah. Kok masih juga pelupa ya? Selesai azan maghrib, sempurnakan itu. Ulang. Mulai besok selesai azan maghrib, Ikhwan. Selesai azan maghrib nyanyian dong. Enggak, masih juga dilanggar. Enggak sehat tentu. Gimana nih? Enggak apa-apa ya, Andung sang ingatkan ya. Enggak apa-apa ya. Tolong, karena ini Andung monitor, Andung bukan memaksa, ini fikihnya jelas. Ya. Setelah sempurna malam. Berarti maksudnya selesai la ilaha illallah, minum seteguk, pelan-pelan. Ingat, sepertiga. Ya, itu dulu. Nah, kalau mau main sikat itu selesaikan tarawih deh. Jadi ada faktor liwat Isya. Kan kita sebenarnya hidup ini puasa itu Allah sayang hanya menggeser waktu makan. Hakikatnya hanya menggeser waktu makan. Iya kan? Nah makrifati, jadi ada waktu-waktu ikhtiarinya itu suruh berhenti. Ya, suruh berhenti. Ya. Jadi selesainya azan maghrib silahkan berbuka. Dengan rasa lapar ini para sufi dengan pengetahuan seperti ini mencoba berdamai dengan tubuh secara tuntunan yang benar. Mau berdamai dengan tubuh. Berarti tubuh kita sakit rusak itu karena kita tidak bisa berdamai dengan tubuh. Tubuh mintanya begitu loh. Coba renungkan lagi puasa kita, tolong beresin karena kita sudah berubah. Karena kita sudah ada ilmu. Jadi kesadaran bahwa makanan bukanlah satu-satunya hal yang membuat kita hidup. Udah tahu kan? Udah kan? Hidup itu enggak makanan, minum dengan napas saja udah hidup tentu. Ya. Cuman lemes secara fisik. Ya. Itu bagi orang sufi, makan itu bukan suatu yang dianggap bisa menghidupkan. Udah tertanam di batin tuh. Kalau sudah tertanam di batin, zat makanan untuk tenaga dibawa oleh napas. Makanya hebat-hebat orang dulu. Nggak pernah mikir makan. Iya. Zat makanan otomatis dibawa dengan napas. Kita kan nggak tahu napas itu datang ke kita ngasih gizi yang tinggi. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Itu udah metafisis. Ya. Jadi kembali lagi, bersihkan rumah antum dengan wahyu. Maka seleksi ruhani yang bergizi masuk. Termasuk hal-hal yang sifatnya fisik yang tidak terlihat oleh mata. Gimana korin yang jelek bisa juga kebingungan itu. Kok masuk yang baik lagi ya? Yang disebut hadirnya malaikat. Kira-kira kalau dikaji di luar ini bingung nggak orang? Bingung ya? Bingung kan? Karena kan udah ada dasar kan? Nah. Jadi orang-orang dulu puasa, khususnya orang-orang sufi, torekot, orang tasawuf itu benar-benar menginsafi lapar. Diinsafi. Sangat insaf, benar sadar. Baik melalui menyedikitkan makanan maupun saat puasa akan menekan syahwat kebinatangan mereka. Ya, ditekannya tuh. Bukan dihilangkan. Sekaligus mempersempit jalannya setan dalam darah manusia. Itu benar itu. Ya, kalau kita mempersempit jalan setan berarti sehat nggak? Ada di darah kan? Nah, ini hadis loh. Jadi ini ilmu kesehatan ya, gini nih ya. Inna syaitona yatasyalalu illa majradamil basarihi fadai koda dukhuli biljui
asyaumi. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam aliran darah manusia. Kalau dipersempit dengan ditahan, ya. Karena itu kata Nabi, persempitlah jalan masuknya dengan lapar. Hadis ini sahih. Jadi lapar harus dimakrifati. Persempitlah dengan lapar. Kalau laparnya terpaksa, maka pas sudah babuko, dibuka itu korin sejadi-jadinya di darah. Udah paham ya? Benar nggak? Jadi bahaya loh. Udah ditahan, didor. Udah kacau tuh. Karena gini, mobil nggak dipanasin, nggak pelan-pelan ya, langsung tancap gas. Terkejut gak mobil tuh? Tersandek gak? Ya badan manusia kan gitu. Bisa mati mendadak gak? Banyak loh mati mendadak, bukan puasanya. Nggak berilmu berpuasa. Ya. Oh gampang kajian dong. Ya, bukan gampang. Lupa. Ya. Karena itu puasa Ramadan melatih hampir semua umat Muhammad dalam berbagai tingkatan kesalehan, ya. Walaupun tingkat kesalehannya kita makomat 1, makomat 2, enggak dong kaji itu. Untuk bisa berpuasa menahan lapar dan dahaga, tidak hanya itu aja ya. Puasa Ramadan akan menjadi pelindung dari setan yang sifatnya ada di diri. Allah sayang loh. Yang setan ada di diri aja. Kalau yang di luar dilosin gimana Pak? Enggak dikerangkeng. Kan kuasa kita dibantu sama Allah. Mesti bersyukur loh. Maka banyak rahmat. Ya. Kalau dilosin yang di luar gimana Pak? Mungkin puasa, mungkin nggak mau puasa. Mungkin tinggi maksiat. Ya. Jadi hati-hati loh. Puasa tuh. Di konsep akhirul zaman ini ya. Adun kebatanya gitu. Ya. Ini diungkapkan orang-orang sufi dulu ya. Salah satu yang mengungkapkan Al-Bujairami, seorang sufi keren pada masa pertengahan. Kita kutip ya, beliau pun mengutip dari gurunya Asy'arani, seorang sufi juga nih ya. Asy'arani ini mau tahu gurunya siapa? Al-Minangkabawi. Orang Minang loh, keren loh orang Minang tuh. Top dunia tuh 3 loh orang Minang loh. Orang Padang, orang Bukit Tinggi ya. 2 tuh orang Bukit Tinggi, orang apa? Orang Matur ya bapaknya apa? Buya Hamka. Terus dari Minangkabau ada kaitan dengan istri yang duduk nih. Candung. Itu top bukunya dipakai di Al-Azhar 3-3-nya itu. Jagernya Minangkabawi itu. Padani dari Padang. Padani itu bukan dari Banten. Al-Padani dari Padang itu. 2 baru dari luar. Dari mana tuh? Sunda 1, Banten, Al-Bantani. 1 lagi Banjar. Ya. Pertanyaan ada tuh lama ada nggak? Jangan. Mereka belajar ke Minang loh. Jadi ada bakat-bakat ruhani, puasa orang dulu makanya kita keren-keren ya. Alhamdulillah. Walaupun ini terkait bau-bau Jawa masih duduk memperdalami secara metafisik, secara alam duduk di sini. Ya. Bersyukur antum di sini nggak memperdalami ini kacau nih. Ya. Karena ada dasar gen ilmunya. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jadi di sini yang kita mesti bersyukur darah kita itu bagus ya. Maka pahami ya. Bukan arti kata kasta ya. Nah, bukan. Nah. Jadi udah hampir dari puasa Ramadan ini semua umat bisa mencapai tingkatan kesalehan, menahan lapar, dahaga. Tidak hanya itu, melindungi dari berbagai masalah setan ya. Karenanya Syekh Syarani tadi berkata ya, yang diungkapkan oleh muridnya Bujairami, Anung tidak berbicara dari gurunya ya, Al-Minangkabawi, berarti juga dari dia. Ya, apa kata-katanya perhatikan. Man ja'a fi syahri Ramadana zuwannan
kan yahfazu minasyaitoni rojim hatta yadkula Ramadana ala khari li anna sauma janatun tahmi badana so ini malam yadurahu syai'un faida fasad dakola syaitona minal makani mutadarin. Dan kalau melihat buku dari Syekh Minangkabawi yang dipakai di Al-Azhar, dia nulis ini. Ya, mungkin dari perenungannya ya. Ini ucapannya bisa kita pegang, walaupun ada kaitan menukil di hadis. Artinya gini, barang siapa sempurna laparnya pada bulan Ramadan, mungkin kemari orang puasa laparnya nggak tahu, biasa saja. Orang dulu lapar puasa tuh bener sampai kebingungan tuh nungguin makanan kan. Laparnya sempurna. Sekarang ada nggak lapar sempurna bulan Ramadan? Jarang, biasa aja ya. Tanda kiamat mungkin ya. Rasul nggak puasa, biasa saja kan. Kalau yang dulu tuh sempurna laparnya. Makanya senang banget menunggu buku kan. Cobalah 10 tahun ke belakang, beda nggak? Ya. Jadi kata beliau, barang siapa sempurna laparnya pada bulan Ramadan, dia akan terlindung dari setan yang terkutuk. Berarti kalau nggak sempurna laparnya, gitu. Ah, ya kan gitu. Ya, akan terlindung dari setan yang terkutuk hingga Ramadan berikutnya, bayangin, setahun tuh. Setahun tuh. Karena puasa adalah perisai melindungi tubuh seseorang yang berpuasa selama tidak dirusak oleh sesuatu apapun. Kita sering merusak puasa, tidak terasa puasa. Kenapa? Faktornya banyak. Banyak tidur, banyak main game. Ya, jadi lupa kan? Betul. Enggak sempurna. Karena sempurna puasa itu harus dirasakan laparnya sempurna. Maka itu menyehatkan. Maka setan pun enggak masuk. Nah, ini. Jadi apabila ia rusak, maka setan pun masuk melalui tempat yang rusak. Tinggi loh. Ya. Al-Minangkabawi menerapkan ini tinggi. Masya Allah. Ya. Jadi itu dibagikan dasar di Al-Azhar maupun di Maroko, Libya bukunya. Nung lupa nama bukunya ya. Jadi itu dulu, silakan yang berbeda.